Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul White Tiger yang dirilis pada tahun 2012. Film ini bertema Perang Dunia Kedua, mengisahkan tentang sebuah tank milik Nazi yang misterius dan sangat sulit dikalahkan. Pada saat itu, Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua mempunyai peralatan tempur yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah kekuatan tempur kendaraan lapis baja yaitu Tiger Tank. Sebuah momok yang sangat ditakuti di peperangan ini. Tank Tiger sangat sulit dilawan oleh tank 34 milik Uni Soviet. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Kalau sudah, langsung saja kita mulai. Di awal kisah kita diperlihatkan pada pasukan Uni Soviet yang sedang berada di medan pertempuran. Pasukan itu sedang mencari dan mengumpulkan mayat para korban di pertempuran musim panas pada tahun 1943. Lalu kemudian salah seorang prajurit menemukan sebuah tank, dan di dalamnya ada seorang pengendara tank yang hampir seluruh tubuhnya telah terbakar. Dan ternyata prajurit tersebut masih dalam keadaan hidup. Lalu kemudian prajurit yang lain bergegas membawanya ke tenda medis agar ia bisa mendapatkan perawatan. Saat di rumah sakit, prajurit tersebut mendapatkan perawatan secara intensif. Dan setelah 3 minggu akhirnya prajurit tersebut bisa pulih kembali. Фамилия, имя? Не знаю. Namun prajurit itu tidak bisa mengenal dirinya sendiri karena dia saat itu mengalami amnesia atau hilang ingatan. Tapi dia hanya bisa mengingat kebiasaannya mengendarai sebuah mobil tank. Singkat cerita, setelah kondisi prajurit itu sudah makin membaik, para petinggi militer Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk mengungkap biodata prajurit tersebut. Menurut data yang sudah diselidiki, diketahui prajurit tersebut bernama Ivan Naidenov, dan ia saat itu sudah berusia sekitar 30 tahunan, dan lahir di tahun 1914. Petugas medis pun mengatakan bahwa 90% luka bakar yang dialami Ivan dapat pulih kembali secara sempurna. Mendengar hal itu, sang komandan menjadi sangat heran, dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang sangat langka, dan mereka memerintahkan Ivan untuk kembali ke peperangan. Kisah beralih ke sebuah pemberhentian kereta api. Terlihat di situ kereta yang sedang membawa beberapa tank dan sekumpulan prajurit, dan mereka semua akan dikirim ke medan pertempuran. Di situ ada seorang jenderal Uni Soviet yang bernama Nikolai Gusev, sedang melihat Ivan yang sedang berbicara dengan sebuah tank yang sudah hancur menjadi rongsokan. Melihat hal tersebut, sang jenderal memanggilnya. Kemudian Ivan memberitahu kepada jenderal. Ia berkata kalau tank 34 telah dikalahkan oleh tank White Tiger. Ivan juga mengatakan kalau dirinya mempunyai kemampuan istimewa, yaitu ia bisa berkomunikasi dengan sebuah tank. Namun sang jenderal tidak mempercayainya dan menganggap bahwa Ivan sedang berhayal, karena jenderal tahu bahwa Ivan mempunyai penyakit amnesia. Di tempat lain, tentara Uni Soviet berhasil menangkap perwira Nazi. Di situ, perwira Nazi diinterogasi oleh seorang mayor bernama Alexei Fedotov. Lalu tentara Nazi itu memberitahu bahwa tank yang dimaksud adalah sebuah tank Tiger yang dicat berwarna putih, dan para pasukan Nazi menyebutnya tank White Tiger. Singkat cerita, rumor mengenai tank White Tiger pun tersebar luas di kalangan tentara Uni Soviet. Karena tank White Tiger telah menghancurkan puluhan tank 34 milik Uni Soviet. Dan keberadaannya saat ini masih belum diketahui oleh pasukan Uni Soviet. Sementara itu, Ivan sedang berbicara dengan Mayor Fedotov mengenai peristiwa yang sudah ia alami. Waktu itu, Ivan melihat tank White Tiger menyerang mereka di medan pertempuran. Ia juga mengatakan kalau dirinya tak akan menyerah dan akan berjuang habis-habisan. Ia terus menceritakan pertempurannya, hingga ia mengalami luka bakar tersebut. Setelah mendengar pengalaman dan perjuangan Ivan, Mayor Fedotov merekomendasikannya naik pangkat dan dinobatkan sebagai driver terbaik Uni Soviet. Mayor juga mempercayai Ivan sebagai komandan tank 34 versi terbaru yang lebih canggih, karena tank terbaru itu sudah dilapisi dengan baja yang lebih kuat. Mayor Fedotov juga menugaskan Ivan untuk mencari dan menghancurkan tank White Tiger. Dalam menjalani misinya, Ivan menjadi komandan tank yang ditemani oleh penembak jitu dan pengisi peluru. Sebelum bertempur, mereka menguji tank tersebut dengan menembak target. Di sela percobaan, Mayor Fedotov memberitahu bahwasanya tank White Tiger sudah menyerang tank mereka dan menghancurkannya lalu kemudian menghilang tanpa jejak. Karena hal tersebut, mereka mendatangi tempat kejadian di mana tank White Tiger menyerang.
Setelah mengamati lokasi tersebut, Ipan meyakini kalau tank White Tiger sedang bersembunyi di dalam hutan. Ia kemudian berencana menyerang tank White Tiger, namun untuk hal tersebut ia membutuhkan satu tank lagi agar ia bisa memancing White Tiger keluar dari persembunyiannya. Lalu kemudian mereka mulai melakukan persiapan dengan cara menyembunyikan tank Ipan di sebuah parit, dan juga menutupi tank itu dengan sebuah dedaunan sebagai kamuflase. Dan kini mereka pun menunggu kedatangan tank White Tiger. Setelah mereka menunggu cukup lama, akhirnya tank White Tiger keluar dari tempat persembunyiannya, dan ia langsung menyerang tank 34 yang menjadi umpan. Melihat hal tersebut, Ipan langsung bergerak mendekati dan menyerang tank Tiger. Namun peluru tanknya belum mampu menembus baja tebal milik tank Tiger. Dan kini tank Ipan malah menjadi sasaran meriah milik tank Tiger. Karena sudah sangat terdesak dan tak sanggup melawan, Ipan memutuskan untuk mundur dari pertempuran tersebut. Akan tetapi Ipan tidak bisa melihat keberadaan tank White Tiger. Lalu kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keadaan di luar. Tanpa mereka sadari, rupanya tank White Tiger berada di belakang mereka. Tiba-tiba, tembakan tank White Tiger mengenai mereka, namun beruntung mereka masih bisa selamat atas kejadian mengerikan tersebut. Dan kini mereka kembali dikalahkan oleh White Tiger. Dan setelah pertempuran tersebut, lagi-lagi tank Tiger menghilang tanpa jejak. Lalu Mayor Pedotop dan Kapten Saripov menemukan jejak tank yang berada di pinggir rawa. Mereka mengira tank Tiger bersembunyi di sana. Pada keesokan harinya, Mayor Pedotop datang mencari Ipan, dan di sana Ipan sedang khusyuk berdoa kepada dewa dan para leluhur tank. Ipan meyakini bahwa dewa tank itu ada. Ia juga mengatakan bahwa dirinya melakukan komunikasi dengan tank. Ia berusaha meyakinkan Mayor Pedotop bahwa tank White Tiger tidak berada di rawa, melainkan White Tiger bersembunyi di dalam hutan. Dan para tank di situ ingin tank White Tiger segera dihancurkan. Kisah beralih ke perwira Jerman. Ia mengatakan bahwa dirinya tak pernah mengetahui akan keberadaan tank Tiger di sana. Dan kini tank White Tiger menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi para musuh Jerman. Komandan yang galau mendengar hal itu kemudian mengerahkan puluhan tank untuk mengalahkan White Tiger. Dan ternyata White Tiger di sana hanya sendirian. Lalu pengeroyokan pun terjadi. Di situ tank Tiger bisa melumpuhkan banyak tank 34 karena tank Tiger bisa mengisi peluru dengan sangat cepat dan juga kemampuan tembaknya yang sangat jauh dan akurat. Setelah menghabisi tank 34 di sana, White Tiger pun pergi menghilang di tengah asap tebal yang mewarnai pertempuran. Namun Ipan yang berhasil selamat berusaha untuk mengejar tank Tiger masuk ke dalam hutan. Sampai-sampai ia masuk ke dalam sebuah desa yang tak berpenghuni. Berkat pengalaman dan juga insting perangnya, Ipan berhasil mengetahui keberadaan White Tiger yang bersembunyi. Kemudian ia menembak ke arah sebuah gudang jerami. Dan benar saja, di sana ada tank panser yang sedang bersembunyi. Mengetahui hal tersebut, Ipan langsung mengeluarkan tembakan dan membuat tank panser itu pun hancur. Namun tiba-tiba Ipan melihat kemunculan White Tiger yang tepat berada di hadapannya, dan kini tank 34 harus melawan tank White Tiger. Di pertempuran itu Ipan berusaha mati-matian menghindari tembakan White Tiger. Kemudian Ipan membalas tembakan White Tiger, dan ia berhasil menembak di bagian pentingnya dan membuat White Tiger mengalami kerusakan. Ipan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mendekati White Tiger dan ia berencana akan menembak dari jarak dekat. Namun saat berjalan, meriam tank Ipan malah tertutup lumpur karena tanknya terperosok di jalan yang becek. Ipan yang tak mengetahui hal tersebut dengan nafsu menembak White Tiger yang sudah tepat di dekatnya. Namun nahasnya tembakan itu malah menghancurkan moncongnya tanknya kumaha si goblok. Namun nahasnya nahas tembakannya itu malah menghancurkan moncong tanknya sendiri. Dan White Tiger pun kembali berhasil mundur dan bersembunyi dari pertempuran tersebut. Kisah kemudian beralih ke markas Uni Soviet. Di situ terlihat Mayor Pedotov yang sedang melaporkan kehilangan tank White Tiger kepada Marskal Georgi Zhukov. Lalu kemudian Jenderal karismatik Soviet itu memberikan cuti istirahat.
karena mereka akan melakukan persiapan untuk penyerangan di Berlin. Singkat cerita, pada 7 Mei tahun 1945, pasukan Uni Soviet berhasil menduduki Berlin. Dan kita juga diperlihatkan kepada petinggi Nazi yang menandatangani penyerahan Jerman kepada sekutu. Dan Jerman harus kalah pada Perang Dunia Kedua. Kisah kemudian beralih kepada Mayor Fedotov yang sedang menemui Ivan. Di sana ia meyakinkan Ivan agar mau pulang ke kampungnya, karena peperangan ini sudah berakhir. Lalu Ivan mengatakan kalau peperangan ini belum berakhir, karena tank White Tiger belum bisa dihancurkan. Dia percaya bahwa saat itu White Tiger akan keluar dari persembunyiannya suatu saat nanti. Dan kisah film pun berakhir. Oke, itu dia alur cerita film White Tiger. Bagaimana menurut kalian tentang filmnya? Komen di bawah ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan alur cerita menarik lainnya dari One More Film. One More Film undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.